Selamat siang Pak Wisnu, Pak Kultom, Pak Nasaruddin Umar, Romo, Ibu Hartati, serta para tokoh yang hadir di sini dan terutama adik-adik yang tercinta dari seluruh Indonesia. Selamat siang, salam kebangsaan Indonesia. Hari ini kita semua melakukan dialog dengan tema membina persaudaraan melalui hikmah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya teringat sebuah statement dari seorang teman. Beliau bertanya, tapi sebuah pertanyaan yang mungkin tidak perlu dijawab. Beliau mengatakan, pilih mana, merdeka, tapi hidupnya masih susah, negaranya penuh korupsi, atau tidak merdeka, tapi bisa sejahtera. Tentu kita tidak perlu menjawab pertanyaan konyol seperti ini. Tapi setidaknya kita bisa melakukan refleksi, mengapa muncul pernyataan atau pertanyaan seperti itu? Ada apa? Seakan-akan tentu ada rasa kecewa atau apa sehingga kok keluar pernyataan seperti itu. Maka pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung. Tempatkanlah diri kita sebagai pusat dan kita melihat ke atas. Tadi kalau tidak salah Pak Kultom mengatakan menyitir pembukaan Undang-Undang Dasar 45, para pendiri bangsa ini sudah demikian rendah hati, demikian arif mengatakan bahwa kemerdekaan ini adalah rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak mungkin perjuangan sehebat apapun dengan senjata yang luar biasa apapun bisa merdeka kalau tidak ada rahmat dari Tuhan. Apalagi yang hadir di sini mewakili agama-agama besar yang ada di dunia dan meyakini bahwa segala sesuatu memang atas rahmat beliau. Tapi kita juga harus sadar bahwa rahmat saja, karunia saja tidak akan mewujud menjadi kenyataan sekiranya kita sendiri tidak mempunyai unsur perjuangan. Dan itu sudah dibuktikan beratus-ratus tahun dengan berbagai perang dan kemudian kita kalah sampai akhirnya kita menang. Di situ ada nilai-nilai yang memang harus kita pertahankan. Ketika kita sekarang hidup 77 tahun kemudian yang mungkin sudah nanar atau lupa dengan nilai-nilai itu. Nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai gotong royong yang membuat kita bisa saling menolong. Betapa banyak ramalan yang mengatakan ketika ada COVID, ketika ada krisis moneter, Indonesia itu akan hancur karena kehidupan demikian parah, ekonomi begitu parah, banyak PHK. Tapi nyatanya Indonesia tidak hancur karena punya gotong royong, punya kebersamaan, saling menolong. Orang yang penghasilannya kadang-kadang cuma jauh di bawah UMR bisa menyekolahkan anaknya sampai tinggi karena saudara-saudaranya dan lingkungannya membantu. Nilai-nilai ini yang mungkin dalam refleksi kita 77 tahun perlu dilestarikan. Kemudian kita tengok ke belakang. Tadi juga disinggung saat sidang BPUPK. Di situ masing-masing tidak mewakili etnisitas. Meskipun ada 4 orang Tionghoa, mereka tidak bicara soal ketionghoaan. Meskipun ada Pak Baswedan, kakeknya Pak Anies, tidak bicara soal Arab, tapi bicara soal keindonesiaan. Demikian juga para tokoh Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu, Katolik, semuanya bicara untuk kepentingan Indonesia. Nah, sikap seperti inilah yang perlu terus dilestarikan. Betapapun kita punya warna, tapi ketika warna yang meminta adalah merah putih, warna-warna lain harus minggir, mengalah. Karena merah putihlah adalah warna kita, warna kebersamaan kita, dan tidak boleh digantikan oleh warna apapun. Meskipun kita sadar betapapun kuat sebuah bangsa, kalau tadi Bu Hartati ngomong ada perang dunia semuanya hancur, apalagi kita tahu persis kekuatan angkatan perang kita, meskipun personalnya hebat. Saya dapat cerita dari Pak Wisnu, tapi ketika persenjataannya hanya dipencet tombol dan itu dilakukan orang yang tidak memikirkan nilai-nilai agama, habis semua kita. Tidak ada cerita hari ini, tidak ada gunanya cerita hari ini. Semuanya tergantung moralitas dari pemimpin yang harus dijaga. Maka agama-agama
semuanya mengajarkan kita untuk terus belajar mengejar ketertinggalan. Islam dibuka langsung ikro, baca. Tentu bukan sekedar baca, tapi didalami. Buddha mengatakan ehipasiko, datang dan lihatlah. Hindu bukan hanya lihat, harus melihat keselarasan antara Tuhan, bumi, dan manusia. Demikian kasih Tuhan juga. Dan Konghucu menekankan, telitilah hakikat setiap perkara. Melihat saja tidak cukup, harus utuh. Nah, inilah yang kurang digali di dalam hasanah keagamaan kita. Keagamaan kita lebih banyak bicara soal ritual, soal hal-hal yang sepele, sementara belajar meneliti hakikat setiap perkara kurang dikembangkan, sehingga kita tertinggal di dalam ilmu teknologi. Padahal sejarah Islam misalnya dahulu demikian maju, ada Ibnu Sina dan segala macam. Ini yang harus dikembangkan, sehingga kita tidak lagi menjadi pengikut follower di dalam teknologi, tapi menjadi leader yang harus bisa mengambil peran lebih penting. Kemudian Indonesia memang dalam ekonomi meskipun masuk G20 belumlah kuat. Pasarnya meskipun besar tapi belum menengah ke atasnya belum banyak. Tapi kita punya peran yang harusnya bisa dikembangkan. Ketika dua poros Tiongkok, Rusia di satu sisi dengan Amerika, ini kita harus bisa pandai memainkan peran. Karena bagaimanapun juga Indonesia punya aset yang luar biasa, yang kalau ditawarkan sebagai media untuk membuat mereka tertarik bersatu, itu akan lebih besar. Di sini dibutuhkan lobbyis yang hebat, sehingga Indonesia dengan segala kekurangannya bisa menonjolkan kebersamaannya. Relasi ke dunia harus lebih luas, politik bebas aktif harus lebih gencar, karena ketika dua orang berseteru, mereka akan malu untuk mundur kecuali ada orang yang bisa mencarikan jalan keluar, tidak ada yang kalah, win-win. Ini Indonesia harus bisa berperan. Dan terakhir di sini hadir generasi muda. Bagaimanapun juga ke depan adalah milik mereka yang akan mengatur dunia menurut kebutuhan mereka, bukan kebutuhan kita. Maka yang tua-tua ini tidak perlu terlalu mendikte, tapi justru memberi teladan, bahwa keteladanannya itu pantas dijadikan suar. Teladan apa? Teladan bahwa dia adalah insan yang benar-benar tunduk kepada hierarki yang maha kuasa, mencintai tanah airnya, ingat budaya leluhurnya, selalu belajar dan selalu menjaga relasi kebaikan buat semua. Dan terakhir, saya hanya mengatakan satu hal yang sederhana. Ketika kita 77 tahun merdeka, masalah yang paling mendasar saja kita belum mampu. Disiplin waktu. Berapa banyak acara yang molor. Disiplin janji. Meskipun sudah berjanji di hadapan notaris, berapa yang dilanggar. Disiplin merencanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu sesuai dengan perencanaan. Disiplin anggaran, jauh panggang dari api. Seandainya penyakit yang satu ini bisa diatasi, saya yakin Indonesia itu akan melompat jauh dari kenyataan sekarang. Terima kasih, dan semoga angka 77 itu bisa menjadikan cangkul double, cangkul untuk menggali kesejahteraan, kebersamaan, persatuan, keadilan, dan kemakmuran. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.